Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, mental pemain Timnas Indonesia meningkat jelang FIFA Matchday. Skuad Garuda Muda dapatkan keuntungan di kualifikasi Piala Asia U23. Permintaan jenaka supporter untuk Sandy Walsh. Dan media asing sebut laga FIFA Matchday duel sesama tim lemah. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia memiliki dua agenda penting di bulan September ini, yakni FIFA Matchday melawan Turkmenistan dan kualifikasi Piala AFC U23. Dalam hal ini, klub dari Liga 1 Persija Jakarta menjadi salah satu klub yang mengirimkan banyak pemainnya ke Timnas Indonesia dua kategori tersebut, yakni sebanyak 8 pemain dengan rincian 1 pemain Timnas Senior dan 7 pemain untuk Timnas Indonesia U23. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll pun buka suara. Tak seperti biasanya, pelatih asal Jerman ini justru mendukung pemainnya yang sudah gabung ke skuad Garuda. Alasan tersebut dikarenakan beri Liga 1 sedang libur di jeda kalender FIFA dan beri Liga 1 akan kembali digulirkan lagi pada 17 September mendatang. Salah satu penyerang tajam yang dimiliki Timnas Indonesia buka suara jelang hadapi kualifikasi Piala Asia U23. Ramadan Sananta mengaku memiliki motivasi tinggi untuk menghadapi ajang tersebut. Apalagi mereka akan bermain di Stadion Manahan yang merupakan markas Persis Solo. Sananta sudah cukup mengenal kondisi markas tim Laskar Samber Nyawa ini. Dirinya menilai bahwa kondisi tersebut cukup menguntungkan. Menariknya lagi, 4 golnya di Liga 1 musim ini dicetak di Stadion Manahan. Tren positif ini pun diharapkan akan kembali dibawa saat dia bermain untuk Timnas Indonesia U23. Berbicara tentang kondisinya, pemain berusia 20 tahun ini mengakui bahwa dia belum pulih. Setelah Piala AFF U23 2023 lalu, Sananta sendiri memang langsung bersiap bersama Persis, yakni untuk laga tandang melawan Barito Putra. Sananta juga bermain di laga tersebut meski dari bangku cadangan. Dia berharap bisa segera pulih dan mengikuti latihan taktikal yang akan diberikan Sintayong nanti. Sementara itu, bicara tentang target, Sananta berharap bisa memberikan yang terbaik di turnamen kali ini. Apalagi, dia akan jadi andalan di lini serang skuad Garuda Muda. Pundi-pundi golnya pun akan jadi faktor krusial untuk membawa Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 2024 Qatar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday pada 8 September nanti dengan menghadapi Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang laga itu, skuad Garuda telah melakukan latihan perdananya pada hari Senin sore kemarin. Laga ini juga akan menjadi laga debut salah satu pemain keturunan Indonesia, yakni Sandy Walsh. Ya, seperti diketahui, pemain berusia 28 tahun ini sejatinya sudah menjadi WNI pada November tahun lalu. Namun ia belum membela Timnas Indonesia dikarenakan sering mengalami halangan, mulai dari tidak mendapatkan izin dari klub hingga cedera. Kini pun publik tanah air sedang menunggu debut pemain milik KV Bejulan tersebut dan tidak menginginkan Walsh kembali mendapatkan cedera saat menjalani latihan bersama Timnas. Keinginan pecinta sepak bola nasional untuk melihat Sandy Walsh menjalani debut bersama Timnas Indonesia memunculkan komentar jenaka. Sandy Walsh diminta tidak mengikuti latihan supaya tidak mengalami cedera. Mereka menyarankan manajemen dan staf pelatih Timnas Senior agar mengunci Sandy Walsh di kamar penginapan. Bahkan ada juga yang meminta agar pintu kamar Walsh dibuka saat hari pertandingan. Timnas Indonesia arahan Sintayong di dua kategori sudah melakoni pemusatan latihan perdana pada hari Senin sore kemarin. Untuk Timnas Senior melakukan pemusatan latihan di lapangan Toro Surabaya. Sementara untuk Timnas Indonesia U23 menggelar pemusatan latihan di lapangan Sriwedari Solo. Di samping itu, saat ini pelatih Timnas Indonesia Sintayong berada di Surabaya untuk memantau pemain senior yang mana akan menghadapi Turkmenistan pada Jumat mendatang. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengumbar menu latihan di hari pertamanya. Sintayong mengatakan bahwa timnya baru diberi menu latihan ringan saja dan hanya menjalani pemulihan karena baru memulai. Namun sayangnya dalam pemusatan latihan itu para skuad Garuda belum lengkap, sebab ada 4 pemain yang sedang mengalami cedera. Hal tersebut pun membuat Sintayong meminjam 3 pemain skuad Garuda Muda untuk mengganti pemain tersebut.
Di samping itu, Sinteyong masih belum mengetahui kondisi para pemainnya secara seksama. Kondisi para pemain baru bisa diketahui saat Mark Locke dan kolega berlatih intensif mulai hari ini. Sinteyong sendiri tidak bisa memimpin latihan saat timnas Indonesia mulai latihan intensif. Sebab dirinya akan bertolak ke Solo hari ini untuk menangani TC Timnas Indonesia U23 jelang kualifikasi Piala Asia U23. Tugas menukangi TC Timnas Indonesia Senior di Surabaya sendiri akan diambil alih oleh asistennya, Choi In-jol. Di mana nantinya Sinteyong akan kembali ke Surabaya saat hari pertandingan menghadapi Turkmenistan. Tim asuhan Sinteyong akan menghadapi Turkmenistan pada laga yang bertajuk FIFA Matchday periode September. Sebagaimana diketahui, laga tersebut akan digelar pada hari Jumat 8 September mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hasil kemenangan pun menjadi target utama Sinteyong, sebab hal ini ditunjukkan untuk mengontrol peringkat timnas di ranking FIFA. Jelang melakoni pertandingan tersebut, ternyata media asing juga menyoroti laga FIFA Matchday ini. Menariknya, salah satu media asing melontarkan klaim menarik perihal kekuatan Indonesia dan Turkmenistan yang dinilai sama-sama lemah. Hal tersebut ditulis media asal Vietnam yakni Soha.vn. Mereka menyebutkan ada beberapa penyebab yang membuat timnas Indonesia dinilai memiliki kekuatan lemah. Salah satunya adalah karena skuad Garuda di FIFA Matchday kali ini tidak diperkuat sejumlah pilar terbaik langganan Sinteyong. Beberapa pemain abroad andalan tak bisa dimainkan di laga kali ini karena harus membela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Belum lagi pemain yang cedera, 3 pemain di timnas Indonesia memang dikabarkan mengalami cedera baru-baru ini. Sementara itu dalam artikel yang dibuat Soha.vn menyebut bahwa Turkmenistan bukan tim yang kuat di benua Asia. Meski memang termasuk kategori tim lemah, Turkmenistan bakal membuat sulit Indonesia yang sedang tidak dalam kondisi terbaik. Skuad Garuda Muda akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 pada tanggal 9 dan 12 September nanti. Mereka tergabung di grup K bersama China Taipei serta Turkmenistan dan semua laga tersebut bakal digelar di Stadion Manahan Solo. Jelang menjalani laga tersebut, asisten pelatih timnas Indonesia U23 Nova Arianto menyebut bahwa skuad Garuda Muda mendapatkan keuntungan. Selain diuntungkan menjadi tuan rumah, ternyata timnas Indonesia U23 juga diuntungkan dengan jadwal kualifikasi Piala Asia U23. Berdasarkan jadwal yang sudah beredar, laga grup K bakal dibuka dengan laga Turkmenistan versus China Taipei yang digelar pada 6 September. Sementara timnas U23 Indonesia sendiri baru memulai babak kualifikasi pada tanggal 9 September. Tentu perbedaan jadwal ini membuat Nova Arianto dan staf pelatih timnas U23 Indonesia lainnya bisa fokus untuk mengamati kelemahan 2 calon lawannya tersebut. Kesempatan ini juga bakal dimanfaatkan oleh Sinteyong untuk bisa menentukan taktik yang tepat untuk mengalahkan 2 lawannya di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Nova Arianto pun optimis bahwa skuad Garuda Muda bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Selain itu, dirinya juga mengakui timnas Indonesia U23 dalam tahap siap tempur dan akan menentukan pemain yang tepat sesuai karakter lawan. Meski demikian, ia tetap mewaspadai kekuatan dari 2 calon lawannya tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan pada laga yang bertajuk FIFA Matchday. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada hari Jumat 8 September mendatang. Jelang laga tersebut, salah satu pemain timnas Indonesia pun buka suara. Dalam hal ini, Mark Locke menyebutkan mental pemain timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan. Hal tersebut tak terlepas dari FIFA Matchday periode sebelumnya ketika timnas Indonesia menantang juara Piala Dunia 2022 Argentina. Walaupun timnas Indonesia kala itu kalah 0-2 dari Argentina, namun pertandingan tersebut menjadi semangat baru bagi pemain timnas Indonesia untuk maju ke depan. Tentu hal tersebut menjadi modal penting timnas Indonesia untuk akan menghadapi Turkmenistan, yang mana notabene memiliki ranking FIFA di atas timnas Indonesia, di mana negara Asia Tengah itu kini menempati posisi 138. Sementara timnas Indonesia di peringkat ke-150. Di samping itu, Mark Locke menambahkan jika para pemain harus kompak dan disiplin jelang laga tersebut, walaupun masih buta dengan kekuatan lawannya. Tentu harapan supporter skuad Garuda bisa mengalahkan Turkmenistan demi mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Maka dari itu, jangan lupa untuk mendukung terus perjuangan skuad Garuda.